Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafika, NIM 351200088. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian etika bisnis dan hukum bisnis. Etika bisnis adalah berbicara tentang aturan, penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi etika juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau secara individu dapat diterapkan pada suatu organisasi atau perusahaan bisnis. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi. Pengertian dari hukum bisnis sendiri itu adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri rumah, ataupun tentang kegiatan suatu keuangan yang berhubungan dengan suatu kegiatan pertukaran antara barang dan jasa. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui terkait dengan good corporate governance. Yang saya ketahui tentang good corporate governance atau sering disebut dengan GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan tujuan dari good corporate governance. Tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG. Nomor 1 yaitu mengoptimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memperdayakan fungsi. Dan yang ketiga yaitu adanya kesadaran tanggung jawab sosial maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan dan perekonomian nasional. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar perusahaan. Pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana cara mencegah fraud. Cara mencegah fraud yaitu yang pertama, menggunakan internal auditor, yang artinya tetap menggunakan auditor di aspek keuangan. Jika ada karyawan yang selalu menyalahgunakan wewenang dengan memberikan palsu laporan keuangan, maka internal auditor yang akan memeriksanya. Pengertian dari auditor itu sendiri adalah bagian yang memeriksa laporan keuangan dan melihat kewajarannya. Yang kedua yaitu menggunakan external auditor, yang artinya adalah untuk mencegah fraud dalam perusahaan di mana eksternal yaitu bebas memeriksa. Yang ketiga yaitu perubahan posisi dan fungsi secara rutin bisa menangani fraud, karena sebelum dia tahu bagaimana cara melakukan fraud di posisinya itu, maka saat itu pun kita langsung ganti dengan posisinya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu pelaporan harta kekayaan secara rutin. Perlu dilakukan agar orang-orang atau auditor perusahaan tahu sejauh mana sebenarnya harta kekayaan dan sumber-sumbernya dari mana saja. Pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan kenapa CSR menjadi penting. Jawabannya yaitu di dunia usaha ataupun organisasi bisnis, pastinya kita tidak asing lagi mendengar kata atau istilah CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR sangat penting kaitannya dengan perusahaan atau organisasi bisnis, karena memang setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan atau masyarakat melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat hingga pada proses pembangunan ekonomi. Cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.